semuanya, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu, seseorang yang cantik, pakai kacamata dan PNS. Kita sambut tamu kita hari ini, Tara Azkaria. Oke, makasih banyak sudah hadir hari ini, teman-teman. Mbak Iza ini akan sharing pengalaman waktu dulu ngelamar kerja jadi PNS sampai akhirnya keterima kerja jadi PNS. Oke. Jadi pokoknya harus simak video ini sampai selesai buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang memang punya rencana mau daftar PNS ya. Yang lain juga tetap simak video ini sampai selesai. Lowongan PNS itu emang nyari lowongannya kemana atau dapat infonya di mana? Waktu itu dapat infonya itu dari teman-teman kantor, Bu. Kebetulan kan kalau lagi CPNS pembukaan itu heboh banget ya. Jadi semua orang tuh tahu lagi ada pembukaan CPNS. Jadi waktu itu saya ikutan. Saya masuk itu angkatan 2015 dan ikut tesnya itu tahun 2014. Lumayan lama ikut tesnya, 6 bulanan. Dari bulan Mei sampai pengumumannya itu Januari 2015. Sebentar, dapat infonya dari teman kantor? Dari teman kantor. Maksudnya teman kantor di perusahaan sebelumnya? Dari teman kantor perusahaan sebelumnya yang juga ikut mendaftar CPNS. Oh, ya. Tapi nggak ada website khusus atau mungkin diinfoin di kampus gitu? Oh, nggak ada sih. Itu biasanya ya mungkin ada dari website, tapi saya tahu itu dari teman kantor. Terus tesnya itu kita masuk ke websitenya BKN, SSCN BKN. Setelah dapat info dari temen itu, saya buka websitenya, saya cek infonya tuh seperti apa, lowongannya di mana, terus saya cari kira-kira ada nggak yang sesuai sama bidang studi pendidikan saya gitu. Dan ternyata ada. Dan ternyata alhamdulillah ada. Kebetulan waktu itu jumlahnya cukup banyak ya, 24 formasi dari lulusan bidang studi saya gitu. Itu seluruh Indonesia? Itu seluruh Indonesia di kementerian yang saya pilih. Saya kebetulan milihnya itu CPNS untuk Kementerian Pusat. Yang dilakukan setelah itu ya saya ngumpulin berkas-berkas untuk proses seleksi administrasi. Jadi seleksinya itu ada 4. Pertama administrasi, terus setelah administrasi itu ada CAT, komputer asisten tes. Untuk tes SKD, TWK itu dari CAT-nya, nanti ada passing grade-nya, nanti bisa dipelajarin di internet itu banyak tentang CAT dan jenis-jenis muatan di dalamnya. Habis itu setelah lulus dari CAT itu ada psikotes. Setelah psikotes lulus, nanti yang terakhir itu ada wawancara. Baru juga. Terakhir pemberkasan. Banyak juga tahapannya ya? Iya, makanya sampai 6 bulan baru berhasil dinyatakan diterima. Oke. Boleh diceritain dong setiap tahapannya apa sih? Jadi nanti teman-teman tuh punya gambaran untuk persiapannya. Tes yang pertama itu kan administrasi. Jadi tuh biasanya kita kumpulin kita ijazahnya itu ijazahnya itu dari mana, lulusan apa, transkrip nilainya. Terus abis itu datanya itu termasuk juga pengalaman kerja. Kalau kita ada surat keterangan kerja itu waktu itu diminta ya. Habis itu sekolah SMA, lulusan sekolahnya itu juga diupload. Terus seleksi itu yang penting sepertinya formasi yang kita tuju itu sesuai dengan pendidikan yang telah kita tempuh. Oke, terus yang kedua Setelah administrasi CAT, komputer asisten tes. Nah itu tuh kita dikumpulin jadi satu tempat. Pesertanya itu dibagi dari beberapa sesi. Biasanya kemarin tuh kalau nggak salah satu sesi itu ada 100 orang, 100 peserta yang mengikuti ujian. Dalam satu waktu ditentukan waktunya berapa untuk mengerjakan sejumlah soal. Nah sejumlah soalnya itu kalau nggak salah tuh ada 100 soal. Soalnya ada TKD, TWK, TIU, itu ada 100 soal. Apa itu? Untuk kemampuan dasar, wawasan kebangsaan, sama pelajaran yang pernah ya kita tempuh gitu pendidikannya. Oke. Sesuai sama formasi
informasi pendidikan. Terus habis itu nanti setelah kita ikut tes itu nanti hasil langsung keluar langsung Di saat hari itu juga? Bukan hari itu, saat itu juga setelah kita close finish itu keluar passing grade kita berapa gitu. Itu keluar di mana maksudnya? Keluar langsung di layar monitor. Jadi tesnya ini online gitu. Iya, bukunya banyak tentang banyak. tes CPNS. Tes CPNS itu udah banyak beredar di toko buku atau dari internet juga banyak soal-soal latihan untuk CAT. Oke. Not ya teman-teman ya. Ya, harus lolos dari passing grade yang ditentukan untuk tahun itu. Terus Selanjutnya setelah dari CAT itu kita tahu kan lolos apa enggak nih selesai dari kita ngerjain soal. Oh, mudah-mudahan lolos nih dengan nilai segini. Nah, setelah itu kita kebetulan dari kementerian saya itu ada tesnya psikotes. Jadi di situ tes selanjutnya yang itu tes psikotes pada umumnya seperti tes masuk ke perusahaan swasta aja. Tesnya itu undang melalui psikolog gitu. Tes gambar, tes kemampuan logika, itu jumlah angka yang banyak itu. Iya, itu juga jumlah angka juga termasuk. Nah, setelah lulus dari tes psikotes, selanjutnya itu tahapan terakhir itu ada wawancara. Ini wawancaranya dengan siapa? Wawancaranya itu dengan pejabat atau orang pegawai ASN yang ditunjuk untuk mewawancara Itu calon pegawai negeri sipil. Oh, belum tentu jadi atasan kita ya? Itu belum tentu, masih random gitu dari mana untuk melihat kemampuan kita nanti setelah diterima bekerja seperti apa. Interviewnya apa aja tuh pertanyaannya atau mungkin sedikit bocoran gitu buat Interviewnya teman-teman? waktu itu saya mempelajari tentang seluk-beluk, maksudnya kementerian yang saya tuju atau instansi yang dituju. Misalnya instansi yang dituju itu Pemda, berarti kita pelajari tentang Pemda itu visi misinya apa, ada bagiannya apa aja, lokasinya di mana. Sebenarnya itu informasi dasar aja dan itu biasanya sudah tersedia di websitenya masing-masing instansi. Oh, jadi teman-teman mungkin perlu banyak-banyak baca informasi tentang instansi yang dituju itu. Oh, oke. Jadi teman-teman udah ada gambaran. Selesai wawancara. Iya, Ada selesai. tahapan apa lagi? Selesai wawancara itu pengumuman kelolosan atau pemberkasan. Jadi pas pemberkasan ulang itu nanti kan semua dokumen-dokumen itu dilihat keasliannya. Keasliannya dilihat termasuk di dalamnya itu kita harus ada surat keterangan sehat dari rumah sakit yang dituju. Jadi rumah sakitnya Sudah ada ditunjuk. Rumah sakitnya sudah ditunjuk. Kalau rumah sakitnya itu pas CPNS itu masih bebas di mana, tapi pas pemberkasan untuk PNS tahun kemudian itu rumah sakitnya ditunjuk. Diumumin itu langsung kita harus melakukan pemberkasan kalau memang kita berniat untuk tanda tangan penerimaan calon pegawai negeri sipil. Cepat. Terus hari pertama kerja gimana rasanya? Hari pertama hari pertama masuk itu alhamdulillah senang banget, maksudnya saya kebetulan kan masuk keterima di instansi pusat. Saya nggak nyangka aja, oh ternyata pemerintahan tuh seperti ini ya. Maksudnya sekarang saya jadi bagian di dalamnya gitu, ada perasaan wah alhamdulillah lah, bersyukur gitu kan, ketemu banyak teman-teman. Waktu itu belum mulai masuk kerja, jadi waktu itu cuma kita semua dikumpulin untuk dikasih sosialisasi sama dikasih gambaran tentang unit-unit eselon satunya di kementerian itu. Jadi kita belajar dari unit eselon 1A seperti apa, unit eselon 1B seperti apa gitu. Nanti kira-kira kita masuk yang mana nih, saya tuh juga belum tahu. Nanti di akhirnya baru dikasih tahu, oh Izzah kamu tuh masuknya ke unit eselon 1 ini, direktorat ini gitu. Itu masih nyari-nyari itu di mana ya, itu lokasinya, gedungnya di mana gitu. Itu semua jadi pertanyaan dan itu jadi banyak komunikasinya sama teman-teman yang lain gitu. Karena kebetulan teman-teman dari CPNS itu kan memang dari Sabang sampai Merauke itu ada. Iya. Juga ada di tempat aku tuh jalur khusus untuk yang dari Papua. Oh gitu. Ya, kesempatan ke Papua. Seru ya. Ya, alhamdulillah. Nah,
Setelah dari situ baru ditempatin kita di unitnya. Jadi hari pertama kali aku masuk ke unit tempat bekerja itu, Kasubag TU-nya itu melakukan briefing, melakukan apa sih, pengarahan, gambaran singkat lah. Kira-kira nanti kamu kerjanya di sini, bagian ini nanti yang kamu kerjakan ini gitu. Terus dari staf TU yang lainnya itu anterin saya keliling ruangan, kenalin ke pegawai-pegawai. Oke, makasih banyak sharingnya hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran ya, bisa keterima di PNS gitu ya. Amin. Terakhir nih sebelum ditutup nih, tipsnya apa sih Mbak Iza biar keterima gitu di PNS? Tipsnya itu ya nothing tulus aja. Jadi kalau rezeki itu nggak akan kemana gitu, dimanapun tempatnya, ya itu udah rezeki terbaik kita tinggal usaha sama doa gitu. Dan yang penting itu ya memang restu orang tua gitu. Pokoknya kita usaha, kita pelajarin, jangan sampai sakit gitu. Jadi tetap jaga badan biar jaga kesehatan gitu. Betul. Catat ya teman-teman ya. Oke, baik, untuk video kali ini sudah cukup. Kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi saya ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe dulu. Subscribe, like, share, and comment. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.